Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada video ini kita akan lanjut ke bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 garis penting yang akan kita pelajari. Yang pertama ada makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada video ini kita akan membahas makhluk hidup dan benda mati serta ciri-ciri makhluk hidup. Oke, langsung saja kita mulai. Klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu pengelompokan. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang benda atau objek yang ada di sekitar kita. Secara umum, benda-benda yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi 2, yaitu ada benda hidup yang kita sebut juga dengan makhluk hidup dan benda mati. Sekarang coba perhatikan pada gambar. Bisakah kalian menyebutkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati? Ya, pintar sekali. Pada gambar yang termasuk makhluk hidup atau benda hidup ada manusia, kambing, bebek, pohon kelapa, pohon pisang, dan lain sebagainya. Sedangkan benda mati ada kursi, radio, gubuk, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, bagaimana cara membedakan antara makhluk hidup dan benda mati? Makhluk hidup dan benda mati dapat kita bedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri kehidupan, antara lain bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Sedangkan benda mati tidak memiliki atau tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan tersebut. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama, bernafas atau respirasi. Bernafas merupakan menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang kalian hirup digunakan untuk proses membakar makanan yang ada di dalam tubuh kalian sehingga menghasilkan energi. Nah, energi tersebut digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Lanjut, ciri yang kedua, bergerak. Kalian dapat berjalan, berlari, berenang, itu merupakan ciri bergerak. Nah, bergerak merupakan perubahan kedudukan dari posisi semula. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif dan mudah diamati. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Tentu saja, tumbuhan juga bergerak. Tetapi tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif dan gerakannya sulit untuk diamati. Contohnya, gerak batang yang menuju arah datangnya sinar matahari. Kemudian ada gerak akar menembus tanah. Dan ada juga gerak bunga matahari yang menuju ke arah datangnya sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Untuk aktivitas setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari mana makhluk hidup memperoleh energi? Makhluk hidup memperoleh energi dari makan dan minum. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga memerlukan makan? Jawabannya iya, tumbuhan juga memerlukan makan.
tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Lanjut, ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, setiap manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami proses tumbuh dan berkembang. Contohnya, kita ambil dari pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu dari janin menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan kakek nenek. Sekarang, apa bedanya tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar atau volume. Proses pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut irreversible. Contohnya, pertambahan tinggi badan. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan makhluk hidup dari muda menjadi dewasa. Kita ambil contoh pada perkembangan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga dan buah. Ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak merupakan proses memperoleh keturunan. Apa tujuannya? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Sebagai contoh, seekor ayam betina bertelur. Telur tersebut dierami dan menetas menjadi anak ayam, yang kemudian tumbuh menjadi ayam betina atau ayam jantan. Contoh yang lain, pohon mangga menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji akan berkecambah dan jika dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsang. Sekarang coba bayangkan, apa yang kalian rasakan jika kalian menginjak puntung rokok? Kalian akan berteriak, atau setidaknya kalian akan mengangkat kaki kalian. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangannya disebut iritabilitas. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Contohnya, daun putri malu akan mengatupkan daunnya ketika kita sentuh. Kemudian, bunga tulip yang mekar karena perubahan suhu. Oke, ciri makhluk hidup yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal, seperti pada tanaman kaktus. Nah, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis, seperti teratai. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami? Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.